Video ini saya ambil dari miliknya Kiki Kuto guys ya. Nanti dikunjungi guys channelnya guys, di subscribe ya guys ya. Terima kasih dan langsung saja kita tonton videonya. Awal mula orang Rusia mengagumi Indonesia karena sebuah legenda misterius di Rusia. Doktor Sastra Indonesia dan Malaysia di School of Oriental and African Studies, University of London, Inggris, Vladimir I. Brzezinski mengungkapkan pada mulanya orang-orang Rusia memendam kekaguman terhadap kawasan Nusantara semenjak abad ke-11. Namun, menurut Tommy Lebang dalam bukunya Sahabat Lama, Era Baru yang dimuat Tirto, kekaguman itu bersifat misterius karena mereka sendiri tidak tahu sebenarnya di mana Nusantara itu. Pengetahuan masyarakat Rusia hanya berasalkan dari mitos. Mitos itu berupa kepercayaan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai sebuah Taman Eden yang memiliki kekayaan berupa emas dan batu berharga lainnya. Begitu ujar Tommy Lebang dalam bukunya. Saat dalam jajahan Belanda, Kekaisaran Rusia telah menempatkan seorang konsul pertama dan terakhir di Batavia, yaitu M. Bakunin. Dia memegang jabatan sebagai konsul itu pada periode 1894 hingga 1899. Hubungan Rusia-Indonesia juga terkait dengan sosok Tan Malaka yang hadir dalam Kongres Kominten 4 di Moskow pada tahun 1932. Bukan hanya Tan Malaka, ada juga Munawar Musso yang pernah tinggal di Moskow. Musso merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI di tahun 1920 hingga pemberontakan PKI di Madiun 1948. Di Moskow, Musso menyusun bahan pelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa Uni Soviet. Hubungan ideologis ini kembali muncul saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Uni Soviet menjadi salah satu negara yang terus-menerus mendukung kemerdekaan Indonesia. Andrew Gromyko pada sidang PBB dalam kurun waktu 1945 hingga 1947 terus mempelopori gerakan mengecam Belanda yang melestarikan penjajahan di Indonesia. Pers Rusia pun dipenuhi dengan reproduksi berita tentang para pejuang kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet juga mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang mereka suarakan dalam beberapa forum seperti dikabarkan oleh Kompas. Beberapa tokoh bangsa seperti Ali Sosro Amijoyo, Insinyur Juanda, Sartono, Wilopo, dan Adam Malik secara terang-terangan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Uni Soviet dalam pidato-pidato mereka. Kemudian pada tahun 1948, secara de facto, Uni Soviet mengakui kemerdekaan Indonesia, lantas disusul dengan pengakuan de jure sekaligus pembukaan hubungan diplomatik Uni Soviet Indonesia pada tahun 1950. A. Agus Riono yang pernah menjadi Wakil Dubes RI untuk Federasi Rusia pada 28 November 2009 yang lalu pernah menulis artikel berjudul 60 tahun hubungan RI Rusia. Menurutnya, hubungan Rusia dan Indonesia terjalin begitu harmonis ketika zaman Presiden Soekarno. Dalam periode hubungan harmonis Indonesia-Uni Soviet, Presiden Soekarno tercatat telah 4 kali datang ke Moskow dalam kurun waktu 1956 hingga 1964. Bahkan Bung Karno merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di Rusia. Dalam perayaan ulang tahunnya, Khrushchev memberi kado ulang tahun berupa patung seorang gadis yang sedang memegang dayung, karya seniman kenamaan Maziner. Patung ini kemudian dikirim dengan kapal laut dan kini terpajang di Istana Kepresidenan Bogor. Uni Soviet memang menghormati sosok Bung Karno. Ketika kunjungan Soekarno ke Leningrad, dirinya termangu pada bayangan bangunan berbentuk masjid namun malah dimanfaatkan sebagai gudang. Ketika ditanya komentarnya mengenai Leningrad atau sekarang disebut Saint Petersburg, Bung Karno malah bercerita tentang kondisi masjid berwarna biru yang dilihatnya dan meminta bangunan itu dikembalikan sesuai fungsinya sebagai tempat ibadah. Hanya dalam waktu 10 hari saja setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan itu kembali menjadi masjid yang saat ini dikenal sebagai Central Mosque. Begitu tulis Retno Marsudi dalam Rusia Beyond. Ketika hubungan harmonis itu berlangsung, Uni Soviet tercatat mengalirkan banyak bantuan dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Hotel Indonesia Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, serta beberapa tempat yang lainnya. Di sini ada hal yang menarik ya.
ada satu permintaan dari Bapak Soekarno untuk merenovasi dan mengembalikan fungsi ya masjid, dan akhirnya tanpa berlama-lama ya 10 hari setelah Bapak Soekarno pulang ke negara kita Indonesia, permintaan Bapak Soekarno langsung dipenuhi ya, dan masjid itu berfungsi sampai sekarang ya guys ya, keren. Berarti Bapak Soekarno ini juga termasuk orang yang sangat disegani ya. Dan sama-sama kita tahu Rusia itu tidak pernah merendahkan bangsa kita, justru sangat mendukung mulai dari zaman perjuangan hingga zaman kemerdekaan dan zaman mempertahankan kemerdekaan ya. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Salam sukses buat kita semua.